Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Pak Ronald. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rigi Rivaldi, mahasiswa ilmu komunikasi semester 6, kelas PRB, dengan NIM 2022 04 10 35. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan terkait tugas akhir mata kuliah studi mandiri dengan judul Pembingkaian Pemberitaan Kasus Pagar Laut Tangerang pada Media Nasional dan Daerah, Komparasi Robert N. Mann pada portal berita Tempo.co dan radarbanten.co.id, periode Januari 2025 sampai Maret 2025. Yang pertama, bagian abstrak, di mana penelitian ini membahas bagaimana media nasional dan daerah memingkai isu lingkungan dalam kasus pagar laut Tangerang, yang mana merupakan konflik terkait akses masyarakat pesisir terhadap wilayah laut yang menjadi sumber daya yang biasa mereka gunakan. Fokus utama terletak pada analisis framing pemberitaan dari dua media, yaitu Tempo.co sebagai representasi media nasional dan juga radarbanten.co.id sebagai representasi media daerah, di mana pendekatan yang saya gunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan metode dengan metode studi kasus yang mana didukung oleh analisis isi berbasis teori framing Robert and Mann. Data yang diperoleh melalui dokumentasi berita selama 3 bulan dipilih secara purposif untuk memastikan relevansi dan kedalaman informasi. Next, yang selanjutnya bagian pendahuluan, di mana latar belakang saya yaitu kasus pagar laut Tangerang ini mencerminkan konflik antara kebijakan reklamasi pemerintah dengan hak hidup masyarakat di wilayah pesisir, di mana eh, akan hal itu memunculkan perdebatan atau reaksi dari masyarakat sekitar yang terdampak, di mana media memainkan peran penting dalam membentuk narasi konflik ini. Namun framing yang ditampilkan oleh setiap media itu tentunya berbeda-beda tergantung dengan perspektif dan kepentingan masing-masing. Rumusan masalah yang saya bangun, yang pertama, bagaimana framing pemberitaan terkait kasus pagar laut Tangerang ini pada portal berita nasional dan daerah. Yang kedua, bagaimana peran jurnalisme lingkungan dalam membangun kesadaran publik terhadap konflik ini. Selanjutnya, terkait dengan tujuan penelitian, yang pertama menganalisis bagaimana media membingkai kasus pagar laut Tangerang ini dalam pemberitaan yang ditampilkan. Yang kedua, menjelaskan peran jurnalisme lingkungan dalam membangun kesadaran publik dan mempengaruhi kebijakan terkait isu lingkungan. Untuk manfaat penelitian sendiri yang terkait dengan manfaat akademis, yang pertama, memberikan kontribusi terhadap kajian komunikasi, khususnya dalam analisis framing isu lingkungan dengan menggunakan pendekatan Robert and Mann. Yang kedua, memperkaya referensi akademik mengenai perbedaan framing antara media nasional dan juga media daerah dalam konteks jurnalisme lingkungan. Selanjutnya, untuk manfaat praktis, yang pertama, memberikan wawasan bagi jurnalis tentang bagaimana framing media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu lingkungan. Yang kedua, menjadi acuan bagi aktivis atau pembuat kebijakan terkait bagaimana dalam memanfaatkan media sebagai alat advokasi mereka terhadap konflik lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman masyarakat umum untuk mengenai konstruksi narasi media dan dampaknya terhadap opini publik serta kebijakan lingkungan. Selanjutnya, terkait dengan penelitian terdahulu, di sini saya menggunakan 3 penelitian terdahulu. Yang pertama, eh, ada penelitian dari Damayanti et al. Tahun 2020, tahun 2016 dengan judul Peran Hukum Agraria dalam Pengelolaan Tanah Pesisir, Studi Kasus Pagar Laut di Tangerang, di mana penciptanya itu Surur Royko dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Novita Ayu dari STAI Yogyakarta tahun 2025. Yang kedua, terkait peran praktik jurnalisme lingkungan dalam pemberitaan pembangunan bendungan bener Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, dengan pencipta Eriza Reziana Universitas Islam Bandung dan Alex Sobur Universitas Islam Bandung tahun 2025. Serta yang terakhir,
Analisis framing pemberitaan banjir di Jakarta Januari 2020 di harian Kompas.com dan Dewapos.com oleh Nexon Alexander Pinontoan dan Umaymah Wahid pada tahun 2020. Di mana dari penelitian-penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa framing media saat itu dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap isu sosial dan lingkungan. Namun belum banyak studi membandingkan media nasional dan daerah secara langsung dalam konteks konflik lingkungan, khususnya di wilayah pesisir. Next. Oke. Selanjutnya, landasan teori penelitian. Nah, untuk landasan teori penelitian ini, saya menggunakan teori framing dengan jenis Robert Enman, di mana proses analisis data dari Robert Enman ini dilakukan dengan menggunakan yang mencakup empat elemen utama. Yang pertama yaitu defines problem, di mana media menentukan apa yang dianggap sebagai masalah utama. Selanjutnya yang kedua ada diagnose causes, di mana media mengidentifikasi siapa atau apa penyebab dari suatu masalah tersebut. Yang ketiga ada make moral judgment, yaitu media memberikan penilaian moral terhadap masalah atau kejadian yang ada di suatu topik yang diangkat. Serta yang keempat terkait dengan treatment recommendation, di mana media menyarankan solusi atau tindakan yang dapat dilakukan untuk sebagai jalan keluarnya. Nah, dengan menggunakan kerangka ini, saya menganalisis bagaimana masing-masing berita setiap pada portal berita memiliki konflik reklamasi pagar laut di wilayah Tangerang ini. Nah, selanjutnya terkait dengan landasan konsep, saya menggunakan 5 konsep yang saya gunakan. Yang pertama terkait dengan konsep berita, di mana eh, konsep berita itu yaitu konstruksi realitas sosial oleh media berdasarkan nilai berita dan kepentingan editorial. Yang kedua, konsep framing tentunya untuk membentuk seleksi informasi yang membentuk cara pandang publik dalam menilai suatu berita. Yang ketiga, ada jurnalisme lingkungan, di mana konsep ini digunakan untuk mendukung topik atau bahan yang saya bawakan terhadap penelitian ini, di mana jurnalisme lingkungan itu sendiri sensitif terhadap isu ekologi dan keberlanjutan. Yang keempat terkait dengan isu pagar laut Tangerang, di mana eh, sebagai studi kasus dari konflik struktural antara negara dan masyarakat lokal dalam pengelolaan wilayah pesisir. Yang kelima ada konsep media dan media nasional dan daerah yang menggambarkan perbedaan originalitas dan orientasi konten dan kedekatan isu yang diangkat terhadap audiensnya. Selanjutnya, metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini yang saya gunakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Fokus saya yaitu pada framing media atas konflik reklamasi pagar laut di wilayah Tangerang. Analisis yang saya gunakan yaitu konteks sosial politik dan kebijakan agraria serta otonomi daerah. Nah, dokumentasi arsip digital dari yang saya kumpulkan itu dari Tempo.co dan juga radarbanten.co.id. Untuk kata kuncinya tentu pagar laut Tangerang dan juga reklamasi pesisir serta akses masyarakat dan lain sebagainya. Untuk itu teknik pengumpulan datanya saya disimpan sebagai PDF atau screenshot, dilabeli tanggal, media, dan judul. Untuk analisis data saya Untuk samplingnya, saya menggunakan purposive sampling, hanya memilih berita yang relevan dan memadai, mendalam. Terus untuk analisis datanya dilakukan secara naratif dan manual menggunakan metode NMAN. Untuk uji validitas datanya diperbuat dengan triangulasi sumber dan peer debriefing. Nah, model framing Rebet Eman sendiri kan yang tadi sudah saya bilang ada 4, ada defense problems, diagonal cause, macro judgment, dan treatment recommendation. Untuk analisis manual dan naratif, membandingkan bagaimana masing-masing media memiliki isu, triangulasi sumber, bandingkan dua media berbeda karakteristik, dan peer debriefing, uji konsistensi, implementasi framing dengan pihak lain. Selanjutnya, terakhir, harapan dari penelitian ini, melalui penelitian ini, saya berharap dapat membantu pemahaman baru terkait dengan bagaimana framing media
menciptakan narasi yang dominan dapat menguntungkan atau merugikan pihak tertentu. Tentunya dalam konteks ini yaitu media nasional, yaitu Tempo.co dan juga media daerah, yaitu radarbanter.co.id. Terus yang kedua, mendorong media, terutama media nasional untuk lebih adil dan empatik dalam mengangkat isu-isu masyarakat pesisir. Selanjutnya, temuan diharapkan mendorong jurnalisme lingkungan yang lebih adil, kritis, dan berpihak pada masyarakat pesisir, serta menjadi acuan bagi akademisi dan pembuat kebijakan dalam menyikapi isu-isu lingkungan secara kontekstual dan berkeadilan. Dan terakhir, semoga harapan dari penelitian ini dapat meningkatkan literasi kepada masyarakat umum dalam menilai berita yang ada dimuat di portal berita yang mereka konsumsi setiap harinya. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Oke, dan terakhir mungkin itu saja. Demikian yang presentasi saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan refleksi kita bersama dalam membangun jurnalisme yang lebih adil, partisipatif, dan manusiawi, terutama dalam menyuarakan kepentingan masyarakat yang selama ini kurang terdengar, terutama di wilayah pesisir. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama presentasi masih banyak kurangnya. Terima kasih.